internetnya terus sudah langsung nyambung lagi. Pak Parno belum kelihatan nih. Mas Warno, biasanya sih ada ya Pak. Tapi tadi memang nggak kelihatan. Berapa yang udah join Mas Yuno? Berlima ini. Bentar Pak Parno, telepon. Pak Yasir. Kalau Pak Yasir kayaknya Jumat sekarang nggak bisa Pak Ustadz karena kemarin beliau bilang kalau Jumat dia full day ngajar jadi kecapean. Oh gitu, iya. Dia dapat jatah ngajar penuh hari Jumat. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinteni iki lho. Oke. Ya Pak. Assalamualaikum. Ya, oke. Yuk, Assalamualaikum. Sebentar. Sebelah. Waalaikumsalam. Belum kelihatan Pak Miftah. Mana ini Miftah? Mas Jamal juga nggak kelihatan nih. Mas Jamal susah Pak. Ya. HP-nya jadul. Tapi waktu Laptopnya belum. Laptop belum rampung Mas Yuno. Belum Pak. Saya dari pagi seminggu ini training. Belum kepegang ini masih di sini di tas. Besok paling. Kalau kepegang sih misalnya bisa, mudah-mudahan sih Mas Jamal bisa pakai laptop itu sih. Oh iya benar-benar. Coba deh besok. Oh, ini Pak Abu Bakar toh yang atas nama Rita Berlis ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa ikut ngaji online. Manfaatkan laptopnya Bu Rita, kebetulan lagi off dia. Oh, sip. Iya. Tiap malam Jumat dia kasih kesempatan untuk saya. Alhamdulillah rezekinya, rezeki bapak-bapak soleh. Sebenarnya pakai HP bisa Pak Abu. Pak Sunu pernah bilang HP saya katanya nggak bisa. HP-nya J1 itu loh Mas, yang Galaxy J1. Iya, sama kayak Mas Jamal nasibnya full. Oh iya. Kami jadul, HP jadul. Tapi bagus pakai laptop gini Pak Abu, mantep nih. Itu Mas Parno ada dong baru gabung. Astagfirullah. Pak Haji Amarilla sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Ya Pak. Sehat-sehat. Sehat nggih Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Mas Parno tuh udah muncul. Wih, terang banget Pak Parno. Pak Parno. Kameranya anyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belereng banget Pak. Terang banget. Kok volume gue kecil ya? Dipencet itu pakai HP apa pakai apa Mas? HP ya ini. Pakai HP apa pakai laptop? Malah hilang. Parno hilang ya. Oh.
Pak Fakih nggak ada, Mas Parno. Mas Yuno. Iya. Belum saya telepon sih. Gitu. Saya WhatsApp aja coba. Kadang-kadang kalau Pak Fakih lupa. Oh gitu. Alhamdulillah, terima kasih Maya, saya nggak mau ikut sana. Ini udah Mas bagus Parno, daripada pergi. Suaraku kecil ya, Pak ya? suaranya jelas sih Mas Parno. Jelas. Mas Parno bisa mendengarkan suara kita. Hilang lagi Pak. Hilang. Keterbatasan online kan kayak gitu. Yang jaringannya nggak ada. Jadi saya tuh kalau sering Jelas suaranya Mas Parno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jelas suaranya, Bagus. Suaranya jelas, gambarnya jelas. Mau suaranya alun banget. Oh, sekarang udah jelas. Sekarang jelas. Mas, udah jam 8, monggo diwiwiti Mas Parno, dibuka. Loh, saya? Iya, ditunggu-tunggu dari tadi. Alhamdulillah. Aduh, kok saya sih, Pak? Ya, biar masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan segala yang menyenangkan untuk kita semua. Amin. Dan yang lebih penting pada kesempatan ini kita masih diberikan keringanan langkah atau kesempatan untuk melakukan kajian kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 223 ya Pak ya? 233 Mas. Oh 233 sampai 234 ya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Untuk itu kami mohonkan untuk membacanya siapa Pak ya? Pak Sunu atau gimana? Mas Ya, Yuno, Mas. ya. Pak Sunu untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 233 sampai 234. Kepada Pak Sunu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la yukallafu nafsun la tukallafu nafsun illa wuz'aha
La tudarra walidatum biwalidaha wala mauludun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih wa 'alal warithi mithlu dzalik fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Sunu yang telah membacakan surat Al-Roh ayat 233 sampai dengan 234. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan dapat imbalan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk pembahasan tafsir ini kita langsung serahkan kepada guru kita Ustadz Effendi. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Effendi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak-bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melakukan pengajian walaupun dengan jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi keimanan maupun ketakwaan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Memang sekarang ini dunia lagi terbalik. Kalau dulu kita dianjurkan bertemu, sekarang dianjurkan kalau bisa jangan bertemu. Kalau dulu teman kita kalau dalam keadaan bersin, kita malah disuruh jawab, tapi sekarang kita curiga, jangan-jangan kena corona. Disuruh menjauh malah. Jadi dunia sekarang ini agak terbalik gitu. Ya,
mungkin sudah tua mungkin. Sinetronnya juga terbalik, Pak. Iya. Terbalik. Kita lihat sinetron dunia terbalik lah, sekarang ternyata sudah terbalik juga. Bapak-bapak yang dimuliakan, yang dibanggakan, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih ya melakukan kajian atau tadarusan dalam rangka tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita sekarang kita lihat ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu dan para ibu yurdzi'na hendaklah menyusui auladahunna anak-anak mereka. Haulaini 2 tahun, kamilaini sempurna. Kamilaini sempurna. Liman aroda, liman bagi orang, aroda berkehendak, ayyutimma bahwa menyempurnakan atau untuk menyempurnakan ar-rodo'ah penyusuan. Wa alal mauludi dan atas anak yang dilahirkan lahu baginya rizquhunna ya memberi rezeki wa kiswatuhunna dan pakaian mereka. Pak, itu mauladilahunya itu bukan bapak itu, Pak. Ya, lari ke bapak, Pak. Karena itu dhamirhu. Ya. Wa alal mauludi dan anak yang dilahirkan lahu baginya. Nah, ini nanti kaitannya dengan nasab, Pak. Nah, rizquhunna rezeki mereka wa kiswatuhunna dan kan nggak mungkin anak itu memberikan nafkah itu, Pak. Wa alal mauludi lahu dan atas orang yang dilahirkan anak itu baginya itu bapak itu, Pak. Ya. Jadi maulud itu ini, Pak. Maulud itu artinya yang dilahirkan, Pak, dan Bapak. Iya, kalau mauludnya, tapi ada lahunya di situ, Pak. Ya, lahu itu ya nanti larinya ke Bapak, Pak. Iya, makanya jadi al mauludi lahu itu bisa diterjemahkan bapak kalau nggak salah deh. Nah, Iya. ya, di sini ya ini di terjemahan saya ya anak, Pak. Jadi maulud itu artinya anak yang dilahirkan. Nah, Betul. Nah, lahu itu baginya masih nanti itu nisbah. Jadi anak yang dilahirkan itu nanti nisbah ke bapaknya. Kita teruskan, Pak. Ya, silakan. Ya. Bil ma'rufi dengan ma'ruf atau dengan cara yang baik. La tukallafu tidak dibebani nafsun seorang jiwa illa wus'aha kecuali atau melainkan menurut kemampuannya atau kesanggupannya. La tudoro, jangan menderita walidatun seorang ibu biwaladia dengan atau karena anaknya. Wala mauludun
dan tidak anak yang dilahirkan, lahu baginya biwaladihi karena anaknya. Wa alal warisi dan atas ahli waris mislu dzalik seperti itu. Fa in aroda maka jika menghendaki keduanya fisolan menyapi antarodin dengan keridoan minhuma dari keduanya watasawurin dan bermusyawarah Dari hasil musyawarah. ya tasawurin dan bermusyawarah fala junaha maka tidak dosa alaihima atas keduanya. Wa in aradtum dan jika menghendaki kalian antas tardiu bahwa menyusukan auladakum anak kalian Pada orang lain. fala junaha maka tidak berdosa alaikum atas kalian jika salamtum apabila kalian menyerahkan ma apa ataitum kalian berikan bil ma'ruf dengan baik. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu dan ketahuilah kalian annallaha sesungguhnya Allah bima dengan apa tak maluna mengetahui kalian atau tak maluna kalian mengerjakan basirun maha melihat. Wal walidatu di sini disebut adalah para ibu. Jadi walidatun itu yaitu jamak. Jamak. Asalnya nggak ada alifnya. Walidatun. Nah, ini ada wal walidatu. Ini jamak. Jadi disebut para ibu. Para ibu. Yurdi'na auladahuna haulaini kamilaini, yaitu dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Kamila ini yaitu dengan yang sempurna. Jadi ayat ini kaitannya bagaimana kewajiban seorang ibu untuk memberikan ASI kepada anak-anaknya. Kalau kepengen dia sempurna, akan untuk menyusui selama 2 tahun. Nah, kenapa harus menyusui? Karena memang hubungan seorang ibu sama anaknya itu memang hubungan yang apa ya, hubungan yang sangat erat, yang erat. Nah, jadi secara naluri itu memang ya memang seorang ibu itu ya harus dekat sama anaknya. Ikatan batin. Jadi ada ikatan batin. Cuma sekarang sudah mulai agak terbalik juga. Banyak ibu yang nggak mau menyusui anaknya. Ya karena alasan nggak tahu lah apa. Mungkin Mas Parno tahu itu. Alasannya kenapa nggak anaknya. Ada denko. Iya. Jadi seorang ibu menyusui anaknya ini pasti kalau dalam agama kita
kalau ada perintah dalam, walaupun ini disebut adalah kalam khabar, ya. Jadi menyusui ini adalah disebut kalam kabar atau kalimat berita, gunanya ada lil mubalagho, artinya untuk memberikan keharusan. Jadi kalau ada istilah bahwa wal walidu yurdina, ini disebut adalah kalam kabar atau disebut kalimat berita. Nah, gunanya apa? Lil mubalagho, yaitu memberikan keharusan seorang ibu supaya mau menyusui terhadap anak. Tadi itu ada hubungan emosional, ya, hubungan yang sangat dekat memang seorang ibu sama seorang anak. Lalu wa alal mauludi lahu rizquhunna, dan juga kewajiban orang tua tadi yang sempat disinggung oleh Bapak Haji Amarilla. Jadi kewajiban orang tua juga untuk memberikan nafkah atau rezeki kepada anak yang lahir tadi. Jadi kalau tadi seorang ibu punya kewajiban untuk menyusui, maka seorang bapak punya kewajiban untuk memberikan, yaitu rezeki terhadap anak dan istrinya. Untuk itu ini disebut rizquhunna. Tidak hanya nafkah, tapi juga lebih dari itu, wakiswatuhunna, yaitu termasuk adalah punya kewajiban untuk memberikan pakaian terhadap istri dan anaknya. Jadi kalau tadi peran seorang ibu punya kewajiban untuk menyusuinya, maka peran bapak adalah untuk memberikan nafkah dan pakaian terhadap istri dan juga terhadap anaknya. Di sini disebut bil ma'ruf, dengan baik. Kata-kata ma'ruf itu adalah sesuai dengan ya aturan-aturan main yang ada ya pada umumnya lah. Untuk kata-kata istilah ma'ruf itu yang dikenal ya pada umumnya lah. Kalau orang bilang istilah dalam usul fikih itu urf. Urf itu adalah adat istiadat. Nah, maksudnya adalah sebagaimana kebiasaan yang pada umumnya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Nah, walaupun orang tua laki-laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah, memberikan pakaian, tetapi juga sesuai dengan kemampuan yang telah jadi kondisi orang atau manusia itu satu dengan yang lain adalah beda-beda, maka Islam juga memberikan beban kepada juga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, ini berarti seorang ibu ya berarti harus tahu kemampuan bagaimana kekuatan atau kesiapan seorang suami. Jadi ini Islam sangat luar biasa memberikan bahwa beban itu diberikan sesuai dengan kemampuan. Memang secara nafkah, rezeki, pakaian itu ada di tangan suami, tapi suami juga diberikan kewajiban sesuai dengan kerja atau kekuatan yang dimilikinya. Berikutnya, la tudarru walidatun biwaladiha. Dan juga
seorang ya latudoro itu tidak memberikan tidak menderita seorang ibu karena anaknya. Nah, jadi jangan sampai seorang ibu punya anak terus dia jadi menderita, menjadi susah, menjadi beban. Nah, ini juga tidak boleh juga gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa anak itu kan amanah, anak itu juga rezeki. Jangan sampai, waduh, gara-gara punya anak seorang ibu jadi susah. Nah ini juga tidak boleh karena anaknya itu. Wala mauludun lahu biwaladihi. Atau sebaliknya, anak yang dilahirkan ini juga jangan sampai bikin nyusahin sama bapaknya juga nggak boleh. Nah, jangan sampai seorang bapak gara-gara punya anak hidup jadi susah. Nah ini juga nggak boleh. Jadi beban gara-gara punya anak jadi begini umpamanya, itu nggak boleh. Jadi kita menganggap anak itu adalah karunia, anak itu adalah aset, dan anak itu pun sebagai rezeki. Karena juga anak itu nanti bisa mengangkat orang tuanya. Kalau anaknya jadi orang hebat, jadi anak yang soleh, anak yang baik. Wa alal warisi mislu dzalik. Dan atas ahli waris seperti itu. Nah, jadi kalau umpamanya anak itu ditinggal oleh orang tuanya, mungkin ya jangan sampai jadi beban juga. Jangan sampai jadi beban juga. Fa'in aroda fisolan, maka jika mengendaki untuk menyapi antarodin minhuma dengan sukarela di antara keduanya, maksudnya umpamanya suami istri kok menginginkan supaya menyapi, maka kewajiban seorang ibu dan seorang bapak yaitu watasawurin, yaitu melakukan bermusyawarah atau kalau sekarang bahasanya ya musyawarah, kerjasama bagaimana yang terbaik. Nah, fala junaha alaihima, maka juga tidak dosa atas keduanya. Jadi umpamanya ingin menyapi, itu juga harus ada keridoan atau kerelaan di antara keduanya. Jangan sampai ibunya kepingin menyapi, bapaknya nggak mau. Nah, atau sebaliknya, bapaknya kepingin nyapi, maknya nggak mau. Nah, ini nggak boleh juga. Nah, jadi dua-duanya harus kerjasama juga. Masalah menyapi aja harus kerja. Ini luar biasa. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan jika kalian menginginkan bahwa menyusui anak-anak kalian, fala junaha alaikum, maka pada atas kalian idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Nah, ayat berikutnya, umpamanya orang tuanya tidak mampu untuk menyusui, maka diperbolehkan bahwa dia menyerahkan itu kepada orang lain dan memberikan imbalan juga sesuai dengan yang layak atau yang pantas. Jadi ada jalan keluar. Jadi kalau umpamanya kita ingin ya mungkin karena ibunya nggak keluar asinya mungkin,
Nah, boleh juga bahwa menyuruh atau menyusukan anaknya kepada orang lain, tapi ibunya atau suami istri memberikan upah, memberikan ya upah atau memberikan imbalan dengan yang baik juga. Jadi karena ibu yang kan ternyata juga bawaannya juga kepengen makan gitu, jadi perlu ada asupan makanan juga, jadi perlu memang harus digaji juga, perlu mendapatkan imbalan. Wattaqullah, dan hendaklah bertakwa kepada Allah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan ketahuilah sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu lakukan, Allah maha melihat. Bapak-bapak, teman-teman, jadi ayat ini berkenaan yaitu bagaimana seorang ibu mengasuh anaknya, dan juga bagaimana seorang bapak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau kepada keluarganya, walaupun sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dan jangan sampai anak yang dilahirkan itu menjadi beban terhadap ibu bapaknya. Andai kata kita nggak mampu menyusui, diperbolehkan dalam Islam untuk menyusukan kepada orang lain, tapi juga bapak ibunya itu punya kewajiban untuk memberikan imbalan yang baik. Nah, saya pikir itu sebagai pengantar, kami mohon kepada bapak-bapak, teman-teman untuk menambahkan atau memberikan masukan-masukan yang saya sampaikan ayat 233 ini. Mungkin masih belum sempurna, kami silakan Pak Parno. Saya kembalikan kepada Pak Parno. Silakan. Satu ayat lagi ya Pak, belum dibahas ya Pak ya? Satu dulu ya. Satu dulu Pak. Jadi satu dulu nih Pak. Iya. Satu dulu dibahas. Oke, terima kasih kepada guru kita Bapak Ustadz Effendi yang telah menjelaskan panjang dan lebar sejelas-jelasnya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan buat kita semua. Amin, amin. Selanjutnya, mungkin dari para jamaah ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan. Saya mau tanya, Pak Parno. Ya? Pak Abu mau tanya. Oh ya, silahkan Pak Abu. Silahkan. Nanti biar Pak Ustadz Effendi yang ini menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Effendi, dengan dua ayat ini, Al-Baqarah 233 ini, saya sudah bisa ingin bertanya lebih jelas lagi. Kita selama ini merupakan sebuah tanda tanya tentang pelaksanaan bersalin secara sesar. Ingat bahwa agar ibu tidak mendapatkan penderitaan atau bahaya, maka apakah dasar ini juga membuat orang bisa menyatakan persalinan secara sesar itu diperbolehkan dengan ayat yang ini. Yang kedua menyangkut ibu susu. Dari zaman Rasulullah juga sudah ada ibu susu. Apakah ayat ini juga membuat sehingga kondisi yang sangat fatal, anak yang ingin menyusul ibunya terpaksa disusukan ke orang lain. Dan ingin kami tanyakan bagaimana hubungannya setelah
anak susu ini menyusu pada ibu lain, kemudian setelah mereka dewasa, bagaimana hubungan dia dengan anak-anak, apalagi yang berbeda jenis kelamin dari ibu yang menyusu ini. Sementara itu dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Abu, yang satu apa tadi? Yang satu menyangkut Sesar. iya, Yang kedua dengan kedatangan anak ini jangan sampai membuat ibunya menderita, apakah derita karena kehidupan atau derita karena ketika dia bersalin nanti mungkin berbahaya bagi dirinya. Apakah ada kaitannya atau tidak, itu sebabkan sesar pun salah satu jalan untuk menyelamatkan sang ibu dan mungkin juga sang anak. Sesar kan baru sekarang ini, dulu tidak ada sesar, semua bersalin baik-baik saja. ya. Ini demi penyelamatan katanya ya sesar. Apakah ada kaitannya? Itu Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan Pak Abu. Ingat saya Pak Abu, Ya, bahwa tindakan sesar atau pembelahan seorang ibu yang melahirkan itu ya, pada dasarnya adalah jalan terakhir. iya, Walaupun konon katanya Rumah Sakit Brawijaya, ini karena ketepatan saya punya murid ngaji, dia kerja di Rumah Sakit Brawijaya itu, artis-artis itu pada umumnya nggak mau melahirkan melalui rahimnya. Ya, jadi tapi kalau indikasi medis, kalau di rumah sakit Islam, bahwa operasi itu adalah jalan terakhir. Nah, jadi pembelahan perut seorang ibu yang melahirkan itu karena memang jalan terakhir. Jadi umpamanya bayinya nyungsang, ya. Atau bayinya nggak ada reaksi, nggak mau keluar, masih betah di dalam perut ibunya. Ya. Sudah dirangsang atau di vakum dirangsang nggak mau juga. Nah, jadi ini bukan berarti anak ini bikin susah sama orang tuanya. Kalau saya perhatikan ini adalah dalam rangka keselamatan keduanya. Jadi untuk dalam rangka keselamatan, diharapkan ibunya juga sehat, anaknya juga kondisinya sehat. Nah, jadi bukan bikin susah, jadi anak lahir bikin susah orang tuanya. Tapi memang kalau kita perhatikan, kenapa anak yang lahir itu perlu adanya akikah atau akikoh, itu kan dalam rangka rasa syukur. Iya, syukur bahwa memang orang melahirkan itu memang taruhannya dua, Pak. Ya, kalau dulu jelas ya, kalau nggak hidup ya mati. Iya. Kalau sekarang kan alhamdulillah ada dokter ya. Iya. Ada dokter. Tadi itu kalau ada kesulitan ya mungkin dokter yang melakukan tindakan. Jadi begitu Pak Abu. Iya. Jadi pembelahan atau sesar itu bukan menyakiti, tapi adalah memang itu jalan atau salah satu untuk mengatasi kesulitan seorang ibu yang melahirkan. Walaupun konon katanya sekarang para artis itu nggak mau melahirkan dengan normal, ya maunya dengan sesar. Ketepatan saya punya murid yang kerja di Rumah Sakit Brawijaya, pasien yang kebanyakan adalah pasien artis. Tapi Pak, kalau misalkan sesar itu dengan alasan milih tanggal bagus, gimana tuh Pak? Bagaimana Pak? Ya Pak? Iya, bagaimana? Kalau alasan sesar itu karena milih tanggal kelahiran yang bagus itu loh, yang orang
pilih tanggalnya itu loh. Itu boleh apa enggak coba sebenarnya, Pak? Ya, Kalau kalau dalam cantik, kata orang-orang kan tanggal cantik. sebenarnya Pak, kalau dalam Islam semua tanggal itu baik. Jadi nggak ada. Jadi kalau filsafat Jawa mungkin kalau lahirnya Jumat Kliwon atau Jumat apa, anak ini jadi pemberani apa. Dalam Islam nggak ada kaitannya seperti itu. Kalau lahirnya malam, jadi saya pikir itu nggak ada kaitannya Pak. Nah, kalau itu kaitannya tanggal cantik sehingga saya khawatirnya gini Pak. Karena masalah lahir itu kalau dalam surat Luqman nanti coba dilihat ayat terakhir itu sebenarnya kan yang mengetahui hanya Allah. Kapan lah? Jadi kalau dalam kedokteran atau mungkin dalam dunia perbudanan itu biasanya dilihat dia kapan dia hamilnya. Nah, karena dalam Quran itu kan orang melahirkan itu kurang lebih 9 bulan. Itu maju 2 pekan atau mundur 2 pekan. Nah, tapi kalau nggak ada indikasi ada masalah, sebenarnya buru-buru ingin dikeluarin gitu loh. Itu saya pikir kurang ini juga gitu. Adalah cari tanggal sama supaya sama bapaknya atau sama maknya gitu. Ya. Karena Allah itu kan lebih tahu Pak gitu. Itu kan ada yang namanya maju, ada kalanya juga mundur. Cukup Pak? Ya. Itu tadi penjelasan Pak Ustadz Effendi. Gimana untuk Pak Abu kira-kira? Ya tinggal ingin tambah tentang itu hubungan karena anak susu tadi itu kan boleh jika memang kondisi seperti apa ayah ibu bermusyawarah untuk memberikan anak susu kepada ibu yang lain. Kalau kira-kira kedepannya bagaimana hubungan dia dengan anak-anak dari ibu susu itu? Yang orang bilang satu susuan itu Pak ya? Iya. Ya itu Pak Effendi minta penjelasannya. Ya kalau anak itu disusukan kepada orang lain menjadi anak sesusu. Persusuan. Iya, persusuan. Jadi ini namanya disebut saudara sesusu. Untuk dalam Islam ini nggak boleh dinikahkan itu. Iya. Karena itu ada hubungan tadi itu Pak. Satu suku. Ya, gen atau keturunan. Karena air susu yang diberikan kepada anak itu kan menjadi darah dagingnya anak. Iya. Dalam walaupun ibu kandungnya yang melahirkan, tapi untuk memberikan asupan atau makanan berupa ASI itu kan itu kan mempengaruhi proses bukan anak tadi. Jadi nanti jadi saudara itu nggak boleh dinikahkan Pak ya? Nah, nggak boleh melakukan pernikahan nanti kalau dia besar. Untuk itu harus tahu siapa yang menyusui itu. Nah, untuk itu sekarang kan dengar-dengar ada namanya apa ya? Tidak. Ada orang yang memberikan donor susu umpamanya. Itu menurut saya itu bahaya itu. Itulah yang saya dengar kan sekarang ada donor susu. Oh bener enggak itu gitu. Susu siapa yang boleh kan itu masalahnya. Oke, Pak Abu, kira-kira cukup penjelasannya? Ya, cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Diteruskan.
Ini belum. Selanjutnya barangkali Pak saya sapa Pak Fakih. Assalamualaikum Pak Fakih. Sehat? Waalaikumsalam. Ini alhamdulillah Pak ini. Siregar sehat ya? Ya, alhamdulillah ini masih suara serak. Ah, Suaranya masih serak. Pagi ya. serak-serak Tapi basah. suara serak-serak basah bagus kok. Kayak rokok ya. Mungkin mau nambahin atau apa yang bisa disampaikan Pak Fakih atau Pak Siregar? Silakan. Gak pakai lah. Ya Pak Fakih, kami persilahkan. Ya, ini yang saya mau tanya yang masa idah itu ya, orang suami meninggal istrinya masa idahnya 4 bulan 10 hari ya. Iya, Pak. Banyak sekarang itu yang terjadi itu banyak melalaikan ya. Karena mereka ada kerja di kantor ya. Punya waktu untuk cuti itu kan terbatas ya. Gimana tuh Ustaz? Pelanggaran itu sanksinya besar nggak Ustaz? Kebelet gitu Pak ya? Ya. Kebelet Ya. gitu ya? Ada sanksi. Waktu sebelum habis masa idahnya sudah masuk kantor misalnya gitu kan. Oh. Kan bukan nikah, masuk kantor kan. Ya silakan Pak Effendi. Ketepatan ayatnya belum dibahas itu. Oh, belum. Belum. Saya kira duluan. Belum Pak ya? Iya Pak. Yang tunggu aja. Jadi mohon maaf Pak Fakih, mohon maaf. Iya terus. Saya kasih sahabat saya tadi. Mungkin Pak Siregar ada yang mau ditambahkan? Pak Siregar? Udah cukup lah. Cukup. Nah, jadi gini, walaupun ini ayatnya belum dibaca, kalau dalam Al-Quran itu memang istri-istri yang ditinggal oleh suami itu dianjurkan menahan 4 bulan 10 hari. Ini namanya masa gabung, Mbak. Jadi kalau bisa perempuan itu nggak usah keluar rumah, dia berdiam diri. Bagaimana sekarang kalau dia katanya dengan di kantor? Nah, kalau ingat saya, cuti bagi orang yang kerja itu 3 bulan. 3 bulan. Cuti melahirkan itu 3 bulan. Nah, kalau cuti karena ditinggal suami, nah, itu kayaknya belum tahu. Ada, ya? Nah, cuti cerai juga belum ada rasanya Pak. Nah, jadi inilah kalau kita jadi pegawai memang kita agak susah mengamalkan Islam. Kalau dalam Quran kan memang dia harus mengurung diri. Nah, jadi ya tarobasna itu kan artinya menunggu atau apa ya, menunggu. Jadi ini memang susah Pak Haji Fakih, kalau orang kerja di kantor memang susah. Yang ada itu memang cuti melahirkan, ingat saya gitu. Tapi kalau cuti karena ditinggal suaminya sampai 4 bulan ini memang jarang. Saya belum ketemu itu. Belum ya ketepatan saya belum. Islam itu yang ingat itu cuti karena melahirkan. Kalau nggak salah idahnya itu sama dengan idah cerai hidup. 3 bulan 10 bulan. Ini kan cerai mati. Ya. Nah, cerai hidup kan 3 bulan ya. 10 hari. Kalau nggak salah sama itu Pak. Apanya Pak? Idahnya. Iya, yang jadi masalah ini bukan ininya Pak. Kalau di kantor itu pertanyaan Pak Fakih itu kan bagaimana kalau ditinggal oleh suaminya ternyata dia belum waktu yang 4 bulan sudah
sudah masuk kerja gitu, itu bagaimana? Nah kalau di kantor pada umumnya nggak sampai 4 bulan. Kalau nggak salah pertanyaan Pak Paki tadi dia karena masuk kantor ya. Iya. Iya. Ya tapi kan kalau nggak nikah nggak jadi soal kalau dia cuma masuk kantor. Makanya. Jadi masa iddah belum selesai tapi udah masuk kerja gitu loh, Pak. Iya, itu kan yang di sini menunggu ini adalah menunggu untuk menikah, bukan menunggu harus kerja, ya? menunggu terus-terusan di rumah. Jadi rasanya nggak masalah ya Pak ya, kalau masuk kerja sebelum masa iddah habis. Seingat saya nggak masalah. Yang penting dia tidak menikah. Iya. Karena di sini yang dipermasalahkan itu adalah nikahnya. Kalau yang dia harus tunggu itu untuk menikah itu. Ya. Kan karena status jandanya itu Ustaz ya. Status janda itu harus membatas sendiri anunya. Belanya itu. Gimana Pak Fakih? Jadi yang dilaksanakan di sini itu kan iddah orang istri yang ditinggal oleh suaminya itu kan 4 bulan. Yang iddah itu diperbolehkan dia untuk melakukan ke kantor tadi dijawab ya enggak. Memang ada yang memahami bahwa dia itu selama 4 bulan itu memang dia mengurung diri, Pak Jamaril. Ada yang memahami gitu. Jadi nggak boleh dia Nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah gitu. Jadi nggak boleh bersolek dulu, nggak boleh gitu juga. Tapi kalau ini dikaitkan dengan pernikahan ya nggak ada kaitan dengan kerja tadi itu. Jadi kira-kira gimana Pak Fakih? Cukup? Ya cukup dah. Mungkin dari Pak Arif atau ini ada mau ditambahkan atau yang disampaikan Pak Arif? Oke, saya mau nanya nih Mas Parno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya, saya pernah baca satu majalah itu di India kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah yang saya baca itu nitip rahim Mbak, rahim anak. Jadi istilahnya titip benih ke dalam rahim ibunya orang lain gitu. Titip sperma itu ya? Iya, spermanya dimasukkan ke dalam tubuh orang lain. Jadi supaya si keluarga ini memiliki anak gitu. Tapi ada rasa juga si ibu tadi ketika anaknya sudah dilahirkan, makanya ya sudah kan hanya nitip aja dan juga dikasih jasa setelah melahirkan baru diambil lah sama orang yang nitip tadi. Sebenarnya perasaan si ibu tadi itu merasa ini anak saya, jadi sepertinya dia kehilangan seperti rasa dia menyimpan dalam rahimnya tadi. Nah ini dalam Islam bagaimana ya Pak? Ini bukan sekedar menyusui nih, jadi menitip sperma ke dalam rahim orang lain gitu. Ini pernah saya baca di satu majalah itu. Saya juga kok ada ya model-model macam bayi tampung gitu bukan Pak? Lain. Kayaknya itu udah masuk zina itu kalau nggak salah. Iya, monggo. Jadi iya. Kalau titip ke orang lain Pak ya mungkin tadi itu kan berarti sperma dari suaminya ya, dari laki-laki sama telur si perempuan kan, nah baru dititipkan orang lain. Nggak boleh Pak,
disuntikkan, Mbak. Jadi bukan dikawinkan, mungkin dipakai alat untuk dimasukkan gitu. Ya kan berarti diambil kan, Pak? Betul. Sperma laki sama sel telurnya perempuan kan diambil nih. Mungkin terus disuntik kan, kepada orang lain. Saya condong nggak boleh, Pak. Jadi kalau umpamanya kepingin punya anak, ternyata punya anak lah, kita bisa namanya tabani, Pak. Nah, tabani itu mengangkat anak atau adopsi. Adopsi istilah sekarang lah, kalau dalam Islam namanya tabani. Jadi menganggap itu anak. Walaupun dalam Islam yang namanya anak angkat nggak punya hak untuk masalah waris mewarisi, kecuali nanti. Jadi kalau umpamanya, ini kalau pandangan Islam, Pak ya, kalau umpamanya orang tahun-tahun nggak diberi keturunan, nggak usah kecewa, kan kita bisa mengangkat anak orang lain, bisa juga kita mengangkat anak saudara kita sendiri. Dalam Islam jalan keluarnya seperti itu, Pak. Tapi nggak boleh terus dititipkan ke orang lain gitu. Nah, itu ya walaupun pakai suntik ya, tapi saya kira juga nggak pas gitu. Nah, jadi Islam kemungkinan yang melakukan itu bukan orang Islam, Pak ya? Bukan, mestinya bukan. Iya. India pada umumnya kan Buddha. Tapi kalau orang Islam kayaknya nggak sampai ke sono lah. Di Indonesia banyak itu, Pak. Sapi sama sapi, Pak. Kalau bayi tabung beda lagi, Pak ya. Beda lagi. Kalau tabung kan modelnya kan beda, Pak. Nah, tetap milik suami istrinya itu. Hanya ditempatkan aja ya, Pak ya, di tempat lain. Hanya peternakannya dibedain. Oke, Pak Arif. Ya, cukup Mas Parno. Dilanjut. Kepada ini Pak Sunu, gimana? Ada mau tambahkan atau yang ditanyakan? Sementara belum ada, Pak Parno. Oke, jadi sekarang waktu jam 9 kurang 5 menit. Tadi kan baru satu ayat, Pak ya? Baru satu ayat. Yang dijelaskan. Tapi karena pertanyaannya masalah itu udah memanjang ya. Udah nyangkut yang 2 3 4. Nah, jadi dan orang-orang yang diwafatkan di antara kamu wa yadharuna aswajan, dan mereka meninggalkan istri-istri ya tarobasna bi anfusina arba'ata asyhur wa asra. Ya tarobasna itu menunggu dengan jiwa mereka selama 4 bulan 10 hari. Jadi tadi yang ditanyakan nih, Pak. Pak Fakih tadi. Ya, yang tadi yang ditanyakan itu ya ayat ini. Nah, yang katanya dengan kalau perempuan ditinggal suaminya, yaitu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Saya pikir sudah mengena. Alhamdulillah. Yang tadi itu. Ya itu tadi kajian kita pada kesempatan kali ini. Mungkin dari jamaah yang lain masih ada yang mau disampaikan. Kami persilahkan. Mungkin Pak Abu, Pak Siregar, Pak Fakih, Pak Arif, ada yang mau disampaikan? Saya kira cukup. Saya kira supaya nggak tanggung diselesaikan aja terjemahnya dulu, Pak. Betul, boleh Pak. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffauna, diwafatkan mereka, minkum, di antara kalian, wa yadharuna, dan mereka meninggalkan azwajan, istri-istri. Nah,
Jadi kenapa istri-istri? Karena ini jamak. Zaujun jamaknya azwaj. Ya tarobbasna, hendaklah mereka menangguhkan di anfusihna dan mereka arba'ata asyhurin dan 10 hari. Fa'idha balahna, maka apabila mereka sampai ajalahuna. Nah, yang dimaksud ajalahuna di sini adalah iddah mereka. Nah, fala junaha, maka tiada dosa alaikum atas kalian fima fa'alna, tentang apa yang mereka perbuat, fi anfusihina, pada jiwa mereka atau pada diri mereka, bil ma'ruf, dengan baik, wallahu, dan Allah, bima, dengan apa, ta'maluna, kalian kerjakan, khabirun, maha mengetahui, wallahu, dan Allah, bima, dengan apa, ta'maluna, kalian kerjakan, khabirun, maha mengetahui. Jadi, yang ayat ini sama yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Haji Fakih, atau tadi yang dijawab oleh Pak Haji Amarila, yaitu tentang masalah iddah wanita atau istri-istri yang ditinggal oleh suaminya, maka dia diharapkan menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Ada kisah, Pak. Ini satu ketika ada seseorang, nah ini sudah menyebarkan undangan. Nah ini ketepatan dia mau nikah sama orang yang ditinggal oleh suami. Setelah undangan tersebar, ternyata belum 4 bulan. Ya Allah. Ketepatan waktu itu sebagai saksinya itu Pak Ali Afi gitu. Iya ya, lihat nih. Ya. Nah, akhirnya nikahnya batal, Pak. Diundur sampai ya masa iddahnya sudah habis. Nah, kadang-kadang orang kan nggak paham ini. Nah, apalagi kalau nggak ngerti Islam, kadang-kadang ya udahlah. Walaupun pada umumnya talak karena meninggal sama talak masih hidup itu memang kesannya beda. Biasanya ditinggal pada umum itu memang sama, mikirnya panjang. Tapi kalau dia talak hidup, biasanya kedua-duanya itu ingin saling bergengsi. Nah, saling bergengsi itu mungkin dia karena ya kepengen carilah lebih cepat gitu. Nah, biasanya seperti itu. Pada umumnya kalau pisah kan pada umumnya itu agak lama nikahnya gitu. Tapi pernah kejadian tadi itu karena iddahnya belum habis, mau nikah, mungkin ada yang ngingetin nikahnya mungkin meninggalnya tanggal berapa gitu, akhirnya nikahnya itu batal itu. Jadi diundur. Pernah kejadian gitu. Ketepatan ya nggak usah saya sebutnya gitu. Yang nikah waktu itu seorang jenderal gitu, sama seorang dokter. Saya pikir itu Pak Haji Amarila sebagai tambahannya. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Effendi yang sudah menjelaskan panjang dan lebar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan
kali ini mendapatkan ridho dan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang disampaikan atau ditanyakan. Ada yang mau saya tanyakan. Oke, Pak Abu, silahkan. Maaf Ustadz dan semua bapak-bapak sekalian. Ya, monggo. Ketua Pak Effendi, barangkali ada informasi dari PDM atau PWM yang lain, baru bisa disampaikan kepada kami semua barangkali, kalau ada informasi terakhir, barangkali ada apa. Karena kita iya. Kalau dari PDM kalau nggak salah sempat saya lihat tetap ini Pak, kita menjaga jarak lah, memperhatikan protokol kesehatan itu aja. Kalau yang lain-lain kayaknya nggak ada berita ya. Beberapa bulan yang lalu pergantian MUI Jakarta Barat. Cuma ya saya nggak begitu respon karena ya MUI ya, apalagi Jakarta Barat ini saya lihat, ingat kejadian Masjid As-Salam yang di Cengkareng itu kan Iya. MUI nggak bisa menyelesaikan gitu. Masjid itu Masjid Muhammadiyah, sertifikat Muhammadiyah, ternyata diambil alih oleh kelompok lain, bisa menyelesaikan. Masjid sudah dikuasai oleh masyarakat setempat, kurang kurang Jadi nggak ada itu biasa-biasanya Pak Gu. Oh iya. Nah, cuma kalau di WA ini kan udah ada foto Ali Jabir ya. Oh iya. Itu adalah pendekar kehormatan tapak suci gitu ya. Iya. Itu ya, artinya dia termasuk ya bagian dari keluarga kita juga gitu. Iya, iya. Kita doakan. Alhamdulillah. Jadi dia sempat dan sertifikat satu sebagai pendekar muda di Bapak Rahma ya. Kita coba kreatif, mungkin Bapak teman-teman kita lihat situasi seperti ini, kita tetap harus waspada. Insyaallah. Ya, Terima kasih. Karena tahu kan. Cukup infonya Pak Abu. Alhamdulillah cukup info. Kalau sedikit sudah dapat informasi, alhamdulillah, terima kasih banyak. Cukup Pak Abu? Cukup. Kira-kira? Pak Parno, makasih Ustadz. Oke, terima kasih Pak Ustadz Effendi. Terima kasih juga kepada semua jamaah atas kehadirannya di pengajian secara online ini. Mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatannya oleh Allah SWT dan dilindungi dari apa yang tidak kita inginkan dan tidak kita senangi. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang dibahas atau dibicarakan, mari kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.